Tak sabar ingin punya kampung sebelum lebaran. Bahkan mulai nyicil belajar masak rendang demi mewujudkan mimpi jadi Nyonya Minang di Pinang sang kekasih Kevin Gusnadi. Rupanya harapan dan impian Ayu menikah lagi ditentang sang putri Bilqis Humaira Raza. Kehadiran Kevin yang baru pacaran hitungan bulan ternyata belum sepenuhnya diterima tangan terbuka oleh Bilqis. Sebenarnya dia masih belum mau bundanya menikah. Awal-awal apalagi kayak iya makasih. Sekarang karena mungkin udah sering ketemu gitu, jadi Bilqis kalau ketemu udah ada senyumnya. Penolakan Bilqis terhadap Kevin Gusnadi sebagai calon ayah sambung cukup beralasan. Selain karena baru kenal, Bilqis punya rasa trauma karena sang bunda 2 kali gagal kawin setelah terlanjur heboh duluan. Untuk itu, Ayu meminta Kevin Gusnadi bersabar dan mencoba mengambil hati putri semata wayangnya Bilqis. Iya, maksudnya kayak belum ngebuka gitu. Tapi kalau sama yang sekarang ngejalanin ini ya, kita bilang gitu, kalau emang pengen benar sama kita ya harus bisa ngambil hatinya Bilqis. Ya, setelah mampu memikat hati Ayu Ting Ting, PR Kevin tinggal bagaimana mengambil hati calon putrinya Bilqis agar bisa menerimanya sebagai calon ayah sambung. Tak hanya Ayah Rojak dan Umi Kalsum, tapi keluarga besar, kolega dan sahabat sudah ingin melihat Ayu bahagia lagi. Saatnya Ayu memikirkan kebahagiaannya sendiri. Jadi kali ini waktunya buat Ayu untuk bahagia. Bukannya kita mau melupakan keluarga, enggak. Tapi Ayu juga harus pikirin Ayu, ya. Ya nggak apa-apa, orang yang pertama anaknya ganteng, anaknya soleh, anaknya siapa ya kan ya. Iya, pokoknya doain aja lah. Bukan cuma Mama Isda dan Kiki Saputri yang tak sabar ingin melihat Ayu Ting Ting bahagia bersanding di pelaminan. Desakan Ayu segera melepas status single mother juga datang dari tetangga Ayu di Depok yang belak-belakan siap urun rembuk jika Ayu dan Kevin gelar hajatan. Tak mau melihat Ayu Ting Ting kembali gagal, para sahabat Ayu dari kalangan selebriti mewanti-wanti Kevin tak menyakiti Ayu Ting Ting. Tentang Teh Ayu nih untuk hubungan Teh Ayu sama Mas Kevin. Ya, mudah-mudahan berjodoh, lancar nanti. Amin. Meski hilal pernikahannya dengan Kevin masih terganjal restu Bilqis, harus diakui sosok Kevin benar-benar mengubah hidup Ayu. Hari-harinya penuh rona bahagia. Bahkan sejak kenal Kevin, Ayu Ting Ting dan keluarga mendadak demam olahraga. Mulai dari badminton, padel hingga zumba. Lihat saja, di sela-sela libur kerja, ditemani Ayah Rojak dan Umi Kalsum, Ayu begitu energik mengikuti senam zumba. Putus cinta dari Dava Wardana dan batal menjadi menantu Marini Zumarnis. Aktris cantik Ariel Tatum sudah menemukan penggantinya. Tidak satu, Ariel bahkan punya 4 sekaligus. Namanya Polka, Isabella, Emilia, dan Abang Soleh. Tapi jangan salah sangka dulu. Keempatnya bukanlah pria tampan, tapi kucing peliharaan. Belum lama ini Ariel bahkan membuat pesta ulang tahun untuk kucing-kucing kesayangannya. Dalam rangka merayakan ulang tahun ke-5 kucing-kucing peliharaan, Ariel Tatum menggelar sterilisasi massal untuk 196 kucing di wilayah Bogor dan sekitarnya. Kok kayak gelaran sunatan massal ya? Hari ini kami semua berencana untuk melakukan sterilisasi ke 100-150 kucing
Jadi semoga lancar dan tentu saja semua ini tidak bisa berjalan tanpa dukungan yang luar biasa dari teman-teman Human Baik. Sebegitu sayangnya sama kucing, sampai punya gawe khusus. Karena di mata Ariel, kucing memiliki kepribadian yang sama dengan manusia. Kayak ternyata kucing itu apa? personality-nya lebih cocok sama gue. Contoh, gitu. contoh. Kita kucing tuh nggak clingy, kucing tuh independen. Iya, Kayak mereka tuh individualis. Tapi kalau kayak sama kita satu orang, sama-sama loving. Kita tahu kita hidup bersama tapi masing-masing. Tapi ketika dia butuh dia pasti panggil gue. Ketika gue mau sayang-sayang mereka, gue harus izin mereka mau apa enggak. Tapi kalau misalnya mereka nggak mau, kayak lucu banget. Aku tuh suka banget. Mereka berprinsip gitu ya. Tak terasa setahun sudah mendiang Po Alpa alias Nina binti Niman meninggal dunia. Rabu 5 Agustus 2026, keluarga besar mendiang menggelar pengajian haul setahun wafatnya Po Alpa di kawasan Cinere, Depok. Tak ada rekan selebriti yang datang untuk berdoa, hanya tetangga dan sanak kerabat yang hadir. Alunan ayat suci Al-Quran membuat suasana terasa hikmat dan kusyuk. Jadi kalau hitungan hijriahnya ya jatuh tepat di tanggal 5. Jadi narik maju kayak gitu. Makanya kan meninggalnya di tanggal 15, kalau hitung hijriahnya di tanggal 5 dan itu juga emang disuruh sama orang tua. Untuk saat ini kan lagi ada kesibukan nih, jadi kita memakluminya kayak gitu. Kalau doa mah tetap komunikasi tetap jalan kayak gitu. Nggak ada yang putus tali silaturahmi, nggak ada yang putus komunikasi, masih tetap seperti biasa kayak gitu. Sedih, kayak terasa gitu, gak ada mama, gak ada yang ngomel, gak ada yang masakin, terus gak ada yang ngingetin makan lagi. Kalau aku mau cerita gak ada tempat cerita gitu. Harus dijalanin sampai lulus. Soalnya itu kan mama pengen aku jadi sarjana. Haul setahun wafatnya Po Alpa jadi potret nyata akurnya Aji Darmaji dan Shirley. Tak ada lagi drama antara ayah dan anak sambung. Tak ada lagi kisah rebutan harta warisan sampai ke pengadilan. Sebelum haul, Aji bersama Shirley dan adik-adiknya kompak nyekar bareng ke makam mendiang. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Kehadiran Po Alpa ke dalam mimpi mereka seolah jadi pertanda agar mereka semua hidup guyup rukun. Gak sempat baca? Dengerin aja. Klik icon text to speech, gak pakai ribet di okezone.com.